A. Kaitan demokrasi dan bentuk pemerintah. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara. Setiap negara tentunya menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kurung kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dalamnya selalu melibatkan rakyat dan setiap pembuatan hukum suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan di Indonesia sistem pemerintahnya adalah presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang berbentuk republik dan seorang presiden dipilih melalui pemilu, sedangkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipilih melalui pemilu, sedangkan rakyat memiliki hak serta untuk kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dan pengambilan keputusan senegara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalur keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum mengambil keputusan untuk mengubah hidup. Jadi hubungan demokrasi dengan sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan, yaitu presiden ditentukan oleh dan dipilih oleh rakyat dan rakyat bebas untuk memilih calon presiden yang menurutnya dapat mengubah hidupnya. Demokrasi berdasarkan penyaluran merupakan sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan di Indonesia disebut dalam pasal 1 ayat Undang-Undang 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk republik berlaku sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia yakni presidensial dalam buku berjudul Hukum Tata Negara Indonesia, Teks dan Konteks oleh Retno Widiani disebutkan alasan yang menunjukkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu 1. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat dalam satuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, diatur dalam pasal 6A ayat 1 Perubahan Undang-Undang 1945. 2. Presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap, yaitu 5 tahun, diatur dalam pasal 7 Perubahan Undang-Undang 1945. 3. Perubahan Undang-Undang 1945 tidak mengenal kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif memberi pertanggungjawaban kepada parlemen. Berbeda dengan pengaturan sebelum perubahan dan penjelasan Undang-Undang 1945 yang diperkuat dengan ketetapan MPR. Terdapat ketentuan yang mengharuskan presiden memberi pertanggungjawaban kepada MPR. Bentuk pemerintahan yang ada di dunia berdasarkan buku All-in-One Diklat super lengkap. 1. Bentuk pemerintahan klasik. Dalam teori klasik, pemerintahan dibedakan atas A. Ajaran Plato, B. Ajaran Aristoteles, C. Ajaran Polybios. Ajaran Polybios dikenal dengan teori siklus. Teori siklus adalah pengembangan dan Aristoteles dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal, politik, dan demokrasi. 2. Bentuk pemerintahan modern.
Bentuk pemerintah modern dibagi dua, yaitu A. Monarki dan Republik. B. Pola pendidikan demokrasi. Pengertian pola pendidikan. Pada tataran konsep, asumsi berhasil atau tidaknya pendidikan Islam anak dalam satu kesatuan individu untuk satu komunikasi pada wilayah tertentu yang perlu disadari juga turut memberikan pada kemampuan orang tua, ustadz, guru, tokoh masyarakat secara khusus atau semua individu yang turut memberikan interaksi, bimbingan atau didikan bermuatan pendidikan Islam pada anak. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan orang tua, ustadz, guru, tokoh masyarakat dan memilih pola pendidikan Islam di lingkungan keluarga dan masyarakat bagi anak. Sedangkan pola sendiri dimaknai sebagai sistem cara kerja. Dengan demikian, pola pendidikan Islam merupakan suatu cara yang dicapai oleh orang tua, ustadz, guru, tokoh masyarakat dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab terhadap anak. Cara mendidik dalam keluarga dan masyarakat yang baik diharapkan dapat menumbuh kembangkan kepribadian anak menjadi kepribadian yang kuat dan memiliki sikap positif serta intelektual yang berkualitas. Cara mendidik anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang dibentuk dengan pola pendidikan otokratik, demokratis, dan permisif. B. Pendidikan demokrasi. Pola pendidikan demokrasi adalah suatu cara mendidik yang aktif, dinamis, dan terarah yang berusaha mengembangkan setiap bakat yang dimiliki oleh anak untuk kemajuan perkembangannya. Pola ini menempatkan anak selaku individu sebagai faktor utama dan terpenting dalam pendidikan hubungan antara orang tua atau orang yang telah dewasa selaku pendidik dan anak dalam proses pendidikan diwujudkan dalam bentuk hubungan manusia yang didasari oleh prinsip saling menghargai dan saling menghormati.